Bunga Putri dengan NIM 2504214. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Saya akan membahas materi dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Pemerintahan. Dengan materi yang saya ambil yaitu Sistem pemerintahan, sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem-sistem lainnya. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Pastinya teman-teman bertanya, apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah sistem yang digunakan untuk mengatur negara. Sistem ini mencakup aturan, pengambilan keputusan, dan kebijakan. Tujuannya adalah untuk mengatur pembagian kekuasaan, tanggung jawab, serta pengawasan antar lembaga negara agar tercipta pemerintahan yang efektif, stabil, dan demokratis. Selanjutnya yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Jadi sistem pemerintahan itu terbagi atas dua, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Yang pertama akan dibahas itu yaitu sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana eksekutif, yaitu pemerintah atau kabinet, berasal dari legislatif, yaitu parlemennya, dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Presiden atau raja hanya berperan sebagai kepala negara simbolis, sedangkan Perdana Menteri menjadi kepala pemerintahan yang menjalankan kekuasaan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah karakteristik, keunggulan, kelemahan, dan contoh negara dari sistem parlementer. Yang pertama yaitu karakteristiknya, yaitu terdapat pemisahan antara kepala negara yaitu presiden dan rajanya, dan kepala pemerintahan yaitu perdana menteri. Keunggulannya, pembuatan kebijakan lebih mudah karena eksekutif dan legislatif bersatu, dan mencegah kemunculan pemimpin yang otoriter. Kelemahannya, sering terjadi pergantian kabinet dan perdana menteri. Contoh negaranya itu Inggris, Jepang, Malaysia, dan Belanda. Selanjutnya kita bahas yaitu sistem presidensial. Sistem presidensial ini adalah sistem pemerintahan di mana presiden itu berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak bergantung kepada parlemen dan dipilih langsung oleh rakyat atau melalui pemilu. Selanjutnya yaitu karakteristik, keunggulan, kelemahan, dan contoh negaranya. Karakteristik dari sistem presidensial ini yaitu kepala negara juga menjabat sebagai kepala pemerintahan, pemisahan kekuasaan yang jelas, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Keunggulannya stabilitas pemerintahan, pembagian kekuasaan yang jelas. Kelemahannya potensi konflik antara presiden dan legislatif. Contohnya yaitu negara Amerika Serikat, Indonesia, dan Brazil. Yang terakhir yaitu sistem pemerintahan lain-lainnya, yaitu ada 4 yang saya kutip, yaitu tentang sistem pemerintahan monarki, oligarki, autokrasi,
dan teokrasi. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan monarki. Monarki adalah kedaulatan yang dipegang oleh raja atau ratu, yaitu suatu individu. Monarki ini terbagi menjadi dua, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Monarki absolut ini diterapkan di negara Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Sedangkan monarki konstitusional itu diterapkan di negara Inggris, Jepang, dan juga Belanda. Selanjutnya itu oligarki. Oligarki adalah kekuasaan dipegang oleh sekelompok kecil atau elit orang yang memiliki kekayaan, kekuasaan militer, atau status sosial yang tinggi. Contoh negara yang menerapkannya yaitu Rusia dan Yunani kuno. Selanjutnya yaitu autokrasi. Kekuasaan absolut dipegang satu individu tanpa kontrol dan signifikan dari rakyat, di mana seluruh kekuasaan negara berada di tangan satu orang, biasanya seorang diktator atau pemimpin tunggal. Contoh negara yang menerapkannya yaitu Korea Utara dan Jerman. Yang terakhir yaitu sistem pemerintahan teokrasi. Pemerintahan berdasarkan aturan agama dan pemimpin agama, di mana pemimpin negara juga merupakan pemimpin agama, dan hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan dan hukum agama. Contoh negaranya yaitu Vatikan dan Iran. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan materi yang telah diuraikan, saya dapat mengambil kesimpulan untuk materi definisi sistem pemerintahan, sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem-sistem lainnya, bahwa sistem pemerintahan adalah cara negara mengatur kekuasaan agar efektif dan demokratis. Sistem parlementer menekankan kerjasama eksekutif dan legislatif. Sedangkan sistem presidensial memisahkan keduanya dengan presiden sebagai pemimpin utama. Sistem lain seperti monarki, oligarki, autokrasi, dan teokrasi menunjukkan variasi dalam sumber dan pelaksanaan kekuasaan. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai karakter negaranya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan dan menontonnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.